Halo adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Doremi, doa dan renungan misioner hari ini, hari Rabu tanggal 6 Oktober tahun 2021. Hari ini kita akan mendengarkan Injil Tuhan yang akan bercerita tentang murid-murid Yesus meminta kepada Yesus untuk mengajarkan mereka cara berdoa, sama seperti Yohanes Pembaptis mengajari murid-muridnya. Nah, sebelum kita memulai renungan kita pada hari ini, marilah kita hening sejenak untuk kita berdoa, doa pembukaan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami kembali ke hadirat-Mu mengucap syukur atas rahmat penyertaan yang masih Engkau berikan kepada kami sampai hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menyertai kami, agar apa yang kami dengarkan pada hari ini dapat kami laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Dikau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 11 ayat 1-4. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih, dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata dan doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Berdoa adalah suatu kebutuhan utama umat beriman kepada Tuhan Allah, dan hampir dapat dipastikan setiap orang beriman pasti berdoa, dan orang belum beriman juga pasti berdoa kepada yang diyakini sebagai yang berkuasa atas dirinya. Yesus mengingatkan cara berdoa yang benar yang Tuhan Allah berkenan, yakni jika kita berdoa jangan bertele-tele, sebab Tuhan Allah yang dipanggil sebagai Bapa Surgawi sudah mengetahui apa yang ingin kita doakan, yang biasanya banyak memohon pertolongannya. Pertanyaannya adalah, benarkah setiap orang berdoa sudah mengerti bahwa Bapa Surgawi sudah mengetahui apa yang diinginkan dalam doa permohonan? Mengapa masih banyak orang yang kecewa kepada Bapa ketika permohonan doanya belum dikabulkan? Lalu di manakah letak permasalahannya suatu doa belum atau tidak dikabulkan sesuai yang diinginkan orang dalam doa-doanya? Jawabannya, tak seorang pun dapat memaksa Tuhan untuk mengabulkan permintaannya, dan tidak ada suatu cara khusus yang menjamin kepastian doa-doa dikabulkan. Masih ada orang beriman yang langsung marah kepada Tuhan bila doanya tidak dikabulkan, dan langsung pergi kepada ilah-ilah lain sekiranya bisa memenuhi keinginannya. Betul kan, Tuhan Allah sudah berjanji pasti akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki, maka terjadilah. Persoalannya adalah kita harus mencari tahu apa kehendak Tuhan. Di bawah ini kita mencoba mengingat kembali makna dari doa Bapa kami supaya fresh dan menyejukkan hati kita. Yang pertama adalah Bapa kami yang ada di surga. Artinya kita mengakui Allah
sebagai Bapa karena iman kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan kita adalah anak-anak-Nya. Yang kedua adalah dikuduskanlah namamu, yang artinya Bapa dari surga itu kudus dan harus kita hormati kekudusannya. Yesus telah memberitahukan dirinya diutus oleh Bapa, supaya orang yang mengenal ada Bapa dari surga. Yang ketiga adalah datanglah kerajaanmu, artinya kita meminta agar Bapa dari surga datang menguasai atau merajai kehidupan di dunia ini agar sukacita dan damai sejahtera surga melingkupi kita. Yang keempat, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya, hanya kehendak Bapa surgawi saja yang terjadi di kehidupan kita di dunia ini. Walaupun seringkali tidak kita mengerti dan bertolak belakang dengan keinginan kita. Yesus adalah contoh teladan di mana Ia patuh menunaikan tugas perutusan dari Bapa surgawi bahwa Ia harus mati di salib sebelum dibangkitkan. Yang kelima, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya kita meminta kepada Bapa dari surga hanya yang kita butuhkan saja setiap hari dan bukan meminta segala keinginan kedagingan kita. Yang berikut adalah ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya kita harus mengampuni orang lain sebab diri kita juga tak luput dari kesalahan kepada orang lain. Yang berikutnya, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pencobaan datangnya dari luar diri kita sebagai ujian iman kita. Dalam Yakobus berkata bahwa saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Demikian makna kita berdoa Bapa kami yang seharusnya kita pahami, agar berdoa dengan sepenuh hati dan bukan semata-mata minta berkat atau rejeki. Fenomena yang bisa kita lihat adalah umat Katolik menadahkan kedua tangan meminta berkat dari Bapa Surgawi di dalam misa Ekaristi saat doa Bapa kami dan di benak supaya dapat rejeki berupa duit, pekerjaan, kesehatan, dan materi duniawi. Doa Bapa kami yang diajarkan Yesus bukan seperti kebanyakan persepsi umat, tetapi seperti yang sudah dijelaskan di bagian atas tadi, yaitu kita mengalami damai sejahtera dan sukacita surga karena hidup kita dikuasai dan dirajai oleh kehendak Bapa surgawi. Nah, adik-adik yang terkasih, semoga dengan renungan hari ini kita dapat lebih mengerti apa yang Tuhan maksudkan di dalam doa Bapa kami yang setiap hari atau setiap minggu kita ucapkan di dalam gereja. Untuk menutup renungan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa doa anak misioner. Marilah kita berdoa, Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu untuk menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku, kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga.
Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.